Assalamualaikum Pak Marzuki. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Iqbal. Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak Iqbal. Alhamdulillah Pak Marzuki. Sepertinya Bapak kurang semangat hari ini. Ada apa Pak? Iya Pak. Memang saya lagi sedikit bingung ini ataupun merasa tidak nyaman saya karena kemarin kepala sekolah mensupervisi saya di kelas. Katanya saya tidak memiliki RPP waktu saya ngajar. Oh Makanya itu. saya merasa merasa tidak enak ini sama ibu kepala sekolah ini. Oh begitu. Iya Eh, Pak. apa yang kira-kira yang bisa saya bantu Pak Marzuki? Itulah, saya merasa nyaman dan kepala sekolah jangan beranggapan macam-macam lah kepada saya. Maksudnya, saya melihat setelah disupervisi raut muka kepala sekolah terlihat cuek sama saya. Oh, jadi gini Pak Marzuki. Jadi apa kira-kira yang bisa saya bantu mengatasi ketidaknyamanan saat Pak Marzuki bertemu dengan kepala sekolah? Itulah Pak, saya ingin kan supaya kepala sekolah bisa eh, bisa seperti biasa dengan saya, jangan beranggapan yang tidak-tidak, karena juga kemarin saya tidak memiliki RPP karena kebetulan juga print kemarin rusak print. Sebenarnya sudah saya buat juga RPP, cuma karena kemarin printnya rusak, saya nggak sempat print pas Oh. disupervisi oleh kepala sekolah. Cuma saya Hmm. merasa perasaan saya nyaman. Kepala sekolah jangan berpikiran macam-macam sama saya. Seolah-olah saya apa malas. Ya, saja Oh, Pak. Ya. jadi proses mengajar Bapak bagaimana di kelas sekarang? Iya, sebenarnya kadang-kadang saya ada juga RPP, kadang-kadang malas juga bawa RPP, maklum lah kita laki-laki kan. Eh, Kadang-kadang kita bawa, kadang-kadang tidak. Tetapi sebenarnya saya sudah melihat dari materi yang saya pelajari, kalau saya merasa bahwa materi ini materi poin A bisa 1 hari, jadi saya ngajar 1 hari. Kalau memang poin A harus 2 hari, memang saya fokuskan ke 2 hari. Oh, Saya tidak bawa RPP. masalahnya itu sekarang Pak kan, apa saja yang Bapak lakukan waktu kegiatan proses belajar mengajar? Ya, seperti biasa Pak, waktu kegiatan belajar mengajar, saya mengajar seperti biasa, Hmm. sesuai seperti standar yang diinginkan. Cuma kebetulan waktu itu saya tidak ada RPP waktu disupervisi sama kepala sekolah. Kalau media pembelajaran, ya saya sesuaikan dengan apa yang ada. Cuma kebetulan kemarin waktu masuk karena ibu kepala pun supervisinya tidak ada briefing dan lain sebagainya, mendadak dia masuk. Oh, sebenarnya itu sudah bagus Pak. Tapi menurut Bapak hasilnya saat mengajar dari sumber lain sesuai nggak dengan karakter dan profil setiap murid? Ya, saya sesuaikan, Pak. Saya sesuaikan dengan kemauan siswa, sudah saya sesuaikan semua. Cuma itulah, gara-gara RPP itu membuat kepala sekolah melihat saya melalaikan tugas. Oh ya ya ya. Eh, RPP penting juga untuk kita bawa masuk ke ruang kelas karena itu kan kita dituntut sebagai guru yang profesional, ya Pak? Iya, Pak. Memang benar, Pak. Memang saya akui kesalahan juga tidak ada RPP. Tapi bagaimana membuat rasa saya nyaman dan kepala sekolah bisa bisa lagi tidak beranggapan yang macam-macam untuk saya. Eh, menurut saya Pak Marzuki merasa tidak nyaman aja saat disupervisi. Nah, itu menurut saya. Iya, iya memang begitu, Pak. Disupervisi waktu di kan di harus ada RPP. Nah, itu menurut saya emang Pak Marzuki tidak terasa nyaman.
Hmm, Gini Pak Marzuki, sekarang saran dari saya, coba Pak Marzuki merefleksi diri. Saya yakin Pak Marzuki bisa memikir hal-hal positif untuk ke depan dalam proses belajar mengajar. Iya, memang kedepannya saya akan berusaha untuk selalu ada RPP waktu saya mengajar, dan juga saya akan berusaha untuk memiliki perangkat ajar sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dan juga saya akan mungkin dengan kepala sekolah juga saya akan menjumpai kepala sekolah dan memperlihatkan perangkat yang saya miliki. Berarti itu sudah Bapak rencanakan. Iya Waktu Pak, mau memang. ketemu sama kepala sekolah udah Bapak rencanakan. Itu rencana yang sangat bagus. Apa mungkin Pak Murski ada hal yang lain mau dilakukan? Itulah selain setelah membuat EPP, kemungkinan saya akan berjumpa dengan kepala sekolah untuk memperlihatkan kelengkapan yang saya miliki, dan juga saya akan selalu eh, membawa RPP tersebut apabila saya mengajar di kelas, dan juga apabila disupervisi kembali saya akan mempersiapkan dengan matang-matang. Sebenarnya penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Terus dari yang sudah Bapak rencanakan tadi itu, kapan Pak Marzuki mau melaksanakannya? Itulah rencana dalam minggu ini saya akan menyiapkan RPP, keseluruhan RPP yang ingin saya ngajar, dan saya akan menyampaikan dan memperlihatkannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Eh, apa komitmen yang dapat dukungan dari kepala sekolah atau teman sejawat Bapak? Itulah mungkin ada saya minta bantu untuk dari kawan sejawat, misalnya apa melihat format RPP yang sesuai, dan juga saya akan meminta kepala sekolah untuk melihat RPP yang saya buat, dan apabila ada kekurangan saya akan merevisikannya. Berarti komitmennya mungkin setelah ini Pak Marzuki langsung mau ketemu kepala sekolah. Iya Pak, setelah saya selesaikan membuat RPP dan menyiapkan perangkat ajarnya, saya akan berjumpa dengan kepala sekolah untuk saya perlihatkan perangkat saya, dan apabila ada kekurangan saya akan merevisikannya. Kira-kira berapa hari rencana Pak Marzuki mau selesaikan RPP? Setelah saya melihat untuk satu semester untuk beberapa RPP, kemungkinan dalam minggu ini, satu minggu ini mungkin saya bisa selesaikannya. Kebetulan juga tidak begitu padat jadwal kegiatan yang ada. Mungkin saya akan selesaikannya dalam minggu ini, Pak. Berarti Bapak akan melaksanakan komitmennya. Bagus Pak. Semoga Bapak dapat kembali bekerja dan suasana di dalam kelas tetap nyaman dan tentram. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak, telah mau mendengarkan dan telah berbagi solusi tentang masalah yang saya hadapi. Sama-sama Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iqbal, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Marzuki. Gimana kabarnya Pak Iqbal hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini saya masih sehat Pak Marzuki. Iya, saya melihat memang dalam keadaan sehat, tapi kayaknya Bapak sedikit murung ini mukanya. Apa ada masalah, Pak? Uh, Sebenarnya kemarin waktu saya pulang, saya melihat ada sampah di depan dan saya telah keluar dari lab
praktikum. Jadi dicek sama ketua piket, saya belum membersihkan dan belum memastikan siswa untuk disiplin kebersihan. Itu Pak Ya. masalahnya. Oh, jadi Bapak mendapat teguran begitu Bapak sehingga Bapak merasa tidak nyaman. Iya, saya perasaan saya tidak nyaman gini. Eh, saya dipikir tidak bertanggung jawab dalam mengelola siswa untuk melakukan kebersihan. Saya merasa tidak nyaman di situ, Pak. Berarti Bapak merasa perasaan tidak nyaman sehingga Bapak menginginkan rasa kenyamanan. Begitu Bapak. Ya, betul, Pak. Kalau boleh saya tahu mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kejadian yang menimpa Bapak tersebut. Jadi begini, Pak. Saya tiap hari waktu bersedep biasanya praktikum seharian penuh. Waktu sebelum saya pulang, kan udah bel berbunyi. Saya pertama harus dulu merapikan lab. Jadi ada yang sebagian sudah saya suruh kembali ke kelas. Rupanya setelah siswa mendengar bel, siswa pulang terus tanpa dia menghiraukan sampah yang ada di depan lab dan di depan kelasnya. Nah, itu masalahnya apa? Jadi duluan siswa berarti siswa duluan keluar sehingga terjadi apa? Uh, sehingga siswa tidak melakukan tugas pembersihan. Agar hal itu bisa kita tanggulangi, menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Setelah saya mendapat teguran ini, saya membuat rencana. Uh, Rencana saya kan di kelas setiap hari ada petugas piket siswa. Yang khusus untuk petugas piket siswa itu saya jangan suruh balik ke kelas dulu atau keluar dulu. Yang boleh keluar yang sudah selesai materi dan selesai pelajaran. Yang sebelum yang pikir itu saya suruh untuk membersihkan dulu ruang untuk mengecek bahwa siswa harus bertanggung jawab untuk piket besok. Nah itu dia. Ya, ya. Rencana saya seperti itu Pak Marzuki untuk ke depan bahwa piket harus bertanggung jawab yang untuk hari selanjutnya. Ya, ya, ya. Berarti Bapak akan membuat jadwal piket, akan mengelola jadwal piket dengan sebaik-baiknya dengan menginstruksi siswa yang piket untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Begitu Bapak Iqbal. Betul Pak, itu yang akan rencana saya lakukan ke depannya. Jadi hal tersebut menurut Bapak eh, Bapak akan melakukannya dalam jangka melakukannya sekarang ataupun akan melakukannya besok ataupun lusa kegiatan tersebut untuk mengingatkan tanggung jawab tersebut kepada siswa Bapak. Rencana saya, komitmen saya pertama kan bertemu dengan ketua piket, guru ketua piket yang di eh, saya akan bertemu dengan ketua piket. Saya akan menyerahkan jadwal piket yang ada di kelas waktu saya masuk lab untuk akan diterapkan pada hari selanjutnya. Dan target saya pokoknya dalam minggu ini semua siswa harus paham untuk kedisiplinan kebersihan di lab dan di kelasnya. Itu yang akan saya coba terapkan di hari selanjutnya dalam minggu ini. Iya Pak, memang sudah sangat baik Pak. Kalau memang seperti itu yang Bapak akan laksanakan, mungkin sudah sangat baik.
Ada nggak Bapak buat nanti satu komitmen dengan siswa apabila memang siswa tersebut lalai kembali, Pak? Untuk siswa yang melanggar komitmen yang sudah saya buat dengan siswa, kan nanti saya ada buat komitmen dengan siswa. Seandainya siswa ada membuat pelanggaran, misalnya dia lupa mengerjakan itu, saya mencoba untuk memanggil dan membimbing, dan mungkin akan ada sanksi ringan yang akan saya terapkan untuk siswa tersebut. Ya, itu sangat sangat bagus, Pak. Mungkin bisa Bapak terapkan di pelaksanaannya dalam kegiatan yang ingin Bapak selesaikan, sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan siswa mampu melakukan komitmen dan tanggung jawab seperti yang ingin Bapak selesaikan. Mungkin begitu Pak, menurut saya yang bisa saya tangkap dari pembicaraan yang Bapak sampaikan. Apakah Bapak merasa lega dengan apa yang Bapak sampaikan? Saya sudah merasa nyaman atas saran dan masukan dari Pak Marti yang disampaikan. Uh, Terima kasih banyak atas waktunya Pak dan saran-saran yang sudah diberikan Pak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin ke depan kita bisa bekerja sama ataupun menangani masalah yang bisa sama-sama kita selesaikan. Ya, Ya, baik Pak. oke Pak. Saya akan mengajar lagi Pak. Oke, sama-sama Oke Pak, semangat. sampai jumpa Pak. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Iqbal. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Marzuki. Kelihatannya Pak Iqbal dari raut mukanya lagi tidak dalam keadaan bahagia ini. Ada apa, Bapak? Uh, Hari ini saya agak kurang nyaman. Saya merasa seperti ada yang memantau saya. Itu Pak. Maksud Bapak ada yang memantau gimana, Bapak? Uh, Perasaan saya bisa jadi saya 1 jam pertama setelah pose belum sempat masuk. Nah, itu saya merasa tidak nyaman. Nyaman karena Bapak tidak masuk jam pelajaran dan apa ada yang yang melaporkan ke kepala sekolah ataupun ada yang menegur Bapak? Uh, ada sebenarnya di WA secara pribadi itu dibilang kelas kosong, tapi tidak disebutkan nama gurunya. Saya jadi merasa diri. Itu Pak. Pak, jadi ada yang melapor, guru yang melaporkan kepada kepala sekolah yang menginformasikan bahwa Bapak tidak masuk kelas. Benar begitu Bapak? Bapak Iqbal? Karena saya telat masuk 1 jam karena ada hal lain yang harus saya kerjakan penting di lab. Itu Pak. Begitu Pak ya. Berarti Ya, bisa Bapak ceritakan kejadian mengapa Bapak tidak masuk pada jam tersebut? uh, pas saya di lab ada satu komputer yang lagi bermasalah. Harus saya cek itu dulu karena ada guru yang lain mau masuk ke lab. Nah, jadi saya lupa untuk lihat jam bahwa sudah masuk jam saya untuk 1 jam setelah istirahat. Karena saya sering duduk di lab, sering jarang keluar ke ruang guru. Pas saya mau lihat jam, rupanya udah lewat. Pas saya keluar, nah, saya lihat di WA, ada yang WA seperti itu. Saya jadi merasa diri saya Pak ya. itu Pak. Uh, jadi untuk kedepannya apa yang terpikirkan oleh Bapak untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini?
Untuk ke depan, saya akan mencoba cek pertama kalau seandainya ke depan ada komputer yang bermasalah misalnya, saya cuma akan luang waktu ketika di jam kosong. Saya berusaha untuk tidak lagi mengabaikan waktu saya untuk masuk ke kelas dengan terlalu banyak mengerjakan sesuatu di lab. Nanti saya akan kerjakan di waktu kosong, itu target saya ke depan. Memang sudah bagus Bapak ya kalau memang Bapak ingin lakukan seperti itu, memang Bapak sudah melaksanakan dengan sangat bagus. Um, jadi untuk apa? Untuk perasaan tidak nyaman sekarang, ketidaknyamanan sekarang yang Bapak hadapi, apakah Bapak akan memperbaikinya? Bagaimana Bapak akan memperbaikinya? Kejadian yang Bapak ceritakan tadi. Saya ke depan akan mencoba pertama disiplin waktu. Saya akan mengingat jam saya tanpa mengabaikan hal lain. Kalau sudah masuk jadwal untuk saya masuk, saya tetap komitmen di jam saya. Kalaupun nanti ada masalah guru lain yang minta bantuan saya, misalkan mau memperbaiki komputer atau memperbaiki laptop, saya bantu di waktu kosong. Nah, itu akan membuat saya terasa nyaman untuk ke depan. Ya, bagus. Kalau memang begitu sangat bagus, Bapak. Uh, mungkin kalau melihat kalau melihat kondisi seperti itu yang Bapak terjadi, kemungkinan juga sebenarnya bisa Bapak lakukan ataupun kerjakan di lain waktu. Tapi bukankah Bapak bisa membantu kawan di lain waktu? Di lain waktu, kadang di luar jam sekolah ada juga saya bantu. Ada kadang kan di jam saya kan karena saya guru produktif kan sistemnya ada kadang ngumpul, ada kadang tidak. Saya suruh guru tersebut datang ke lab, nah itu baru saya bantu dan minta bantu masalah komputer jika ada kendala. Seperti itu yang sering saya terapkan terdahulu. Dan ke depan akan saya utamakan seperti itu. Waktu saya jaga, kawan tetap saya bantu. Pak, memang Bapak sudah bagus kalau melaksanakan seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah sekarang ini Bapak sudah ceritakan tadi kan? Adakah komitmen yang bisa Bapak terapkan, lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sekarang? Maksudnya kan apakah ada perasaan tidak enak sama dengan kepala sekolah tersebut yang mungkin bisa terselesaikan akan masalah ini? Beras, saya akan coba untuk minggu depan karena saya masuk lagi minggu depan. Saya akan fokus pertama disiplin waktu untuk biar tidak ditegur lagi di grup, walaupun ditegurnya secara halus karena tidak menyebutkan nama, tapi kita merasakan. Untuk mencegah itu, berarti yang untuk biar kita makin nyaman, yang penting kita ingat jam masuk kita dulu dengan memastikan roster piket, roster mata pelajaran yang sudah dikasih sama kurikulum. Yang kedua, ketika saya ada masalah seperti yang telat itu, saya juga ada musyawarah dengan kepala sekolah bagaimana mengatasi jika saya kadang terjadi telat masuk. Itu Pak yang saya lakukan. Mungkin itu sudah sangat baik Pak ya. Ya. Mungkin Bapak telah merencanakan dengan baik. Semoga Bapak sukses merencanakan. Semoga Bapak sukses dalam perencanaan ataupun perencanaan yang telah Bapak lakukan. Semoga suksesnya ke depan sehingga hal ini tidak terjadi lagi.
Terima kasih banyak Pak atas waktu dan saran yang telah Bapak berikan untuk saya. Iya, sama-sama Pak. Mungkin sekian Pak, saya mau masuk ke kelas dulu Pak. Sama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.